Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Zendini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya resume sebelumnya. Konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang-peluang wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan, menurut Robin 1996. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Konsep umum kewirausahaan. 1. Agility, atau kemampuan untuk bergerak cepat. Bergerak cepat atau kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk berubah arah secara tepat dan cepat tanpa kehilangan tujuan. 2. Endurance, atau daya tahan. Konsep selanjutnya yang wajib dipahami seseorang pengusaha adalah endurance, atau kemampuan untuk melakukan berbagai tugas terus-menerus. 3. Kecepatan. Selalu berinovasi untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen merupakan kunci penting agar sebuah bisnis maju dan berkembang. 4. Fleksibilitas. Kemampuan beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seorang pengusaha. 5. Strength, atau kekuatan. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang langsung berpengaruh pada kinerja bagi wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapai. Keterampilan yang harus dimiliki adalah managerial skill, conceptual skill, human skill atau keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan, decision making skill atau keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan, dan yang terakhir time managerial skill atau keterampilan mengatur dalam menggunakan waktu. Peluang-peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu 1. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. Kemudian peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 3. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. 4. Tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. 5. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. 7. Ada rasa senang dalam menjalankannya. Sumber-sumber peluang usaha. Cita-cita, tekanan, kecenderungan pasar, inovasi baru, komplement dari produk yang ada, peristiwa yang digemari, wawasan, bahan bacaan, ide yang muncul tiba-tiba. Merintis usaha baru, menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru sebagai seorang pemilik dan mengelola usaha atau pengelola usaha kecil wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau masuk ke dunia usaha, yaitu merintis usaha baru atau starting, membeli perusahaan orang lain atau buying, kerjasama manajemen atau franchising. Hal-hal yang harus dilakukan dalam memulai usaha. Memilih nama dan membuat logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, merekrut pegawai, melakukan training persiapan dan uji coba, memproduksi alat-alat promosi, pilihan secara legal atau informasi, peresmian, proses tambahan, belajar dari common mistake, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Usaha kecil dan model pengembangannya. Makna usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 5 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang termasuk pekerja kasar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba.
Pengertian organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi memberi arah dan aturan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi, memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Fungsi manajemen organisasi, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau directing, motivasi atau motivating, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. 2. Pengendalian. Menurut Hanif, Ismail, dan kawan-kawan, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. 3. Manajemen. Menurut Halim, Abdul, dan kawan-kawan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi, batas sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen terdiri atas bermacam kegiatan, di antaranya merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu, dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 2. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan tidak memiliki jangka waktu, tujuan akan tetap ada hingga tujuan tersebut diubah, dan hal itu jarang terjadi. Bagi beberapa perusahaan, mencapai tingkat ROI atau Return of Investment yang memuaskan merupakan tujuan penting. Bagi perusahaan lainnya, memperluas mangsa pasar merupakan hal yang sama pentingnya. Pelaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Keselarasan tujuan. Tujuan pokok sistem pengendalian manajemen adalah menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Jenis-jenis organisasi. 1. Organisasi formal atau legal. 2. Organisasi internasional. 3. Hybrid organization. 4. Organisasi informal atau voluntary association. 5. Organisasi rahasia atau ilegal. Fungsi sistem pengendalian. Melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi informasi yang baik, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan.
pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Terdapat 4 jenis pusat tanggung jawab, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat administratif dan pendukung. Permasalahan dalam pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan satu, masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output, dan banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. 2, penyusunan anggaran. 1, bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis atau being in business, ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang intristik diperlukan untuk mana keputusan manajemen tidak diperlukan. 2, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. 3, bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Pusat pemasaran. 1, aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. 2, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Thank you. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.